Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Dalam spiritualitas itu ada level-level kesadaran. Jadi rupanya kalau kita bicara tentang spiritualitas, maka kita bicara tentang tingkat kesadaran. Ada seorang peneliti, dia seorang medical doctor, sekaligus psikiatris, tetapi juga seorang praktisi spiritual. Dia mengadakan penelitian yang ekstensif, ribuan orang diteliti, dari berbagai latar belakang, agama, apa saja ada, juga yang tidak beragama, dan diteliti tingkat kesadarannya. Hasilnya sama, mau agama apapun. Lalu dia mengukurnya mulai dari 0 sampai 1000. Mereka yang tingkat kesadarannya di bawah 200 itu biasanya negatif. Pemikirannya negatif, sikapnya negatif, keputusan-keputusannya negatif. Dan orang-orang yang di bawah nilai 200 itu belum sungguh-sungguh bisa bahagia. Ada banyak beban di masa lalunya. Biasanya mereka digerakkan oleh rasa malu, shame, digerakkan oleh takut sehingga banyak khawatir, digerakkan oleh keinginan-keinginan, ambisi-ambisi yang membuatnya sering kecewa. Mereka juga ada yang digerakkan oleh amarah sehingga menjadi agresif dan banyak musuhnya. Ada juga yang digerakkan oleh pride, kesombongan, sehingga dia banyak merendahkan entah sadar atau tidak sadar. Dan karena itu banyak orang juga terlukai olehnya. Itu orang-orang yang menurut penelitian itu level kesadarannya di bawah angka 200. Kalau yang sudah 200, dia lebih berani mengakui bahwa dirinya ini baik, tapi juga ada kelemahannya. Lalu dia berusaha untuk mendampingi dirinya, membekali dirinya dengan seminar, dengan retret, dengan segala macam, supaya bertumbuh. Karena sadar, selain kelebihan, ada juga kekurangannya. Dan berani juga menerima dua-duanya. Nah, kalau sudah 200, biasanya dia hidup rohaninya akan lebih positif. Dan akselerasi untuk meningkat hidup rohaninya makin cepat. Karena kemudian dia bisa mulai willingness, ada strong trust, ada kepercayaan lebih besar kepada orang lain, kepada diri sendiri, dan kepada Tuhan. Maka orang-orang ini lebih optimis. Dan kemudian bisa maju lagi ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat acceptance. Dia bisa menerima dirinya sendiri, menerima pasangannya, menerima anaknya, menerima sahabatnya, menerima Tuhan apa adanya. Dan lebih harmoni hidupnya dengan yang lain. Apalagi kalau kemudian tingkat kesadarannya meningkat sampai pada reason, dalam arti yang positif. Maka dia kemudian menjadi lebih bijaksana, lebih memahami dan menerima orang lain dan diri sendiri. Nah, kalau kemudian bisa naik lagi sampai level love, kasih, hidupnya sudah sangat ringan. Karena kemudian dia bisa hadir sepenuhnya, bisa mengasihi, menerima segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Dia orang yang sangat terbuka, menerima siapa saja, hadir sepenuhnya, hidup pada saat ini, tidak menggunakan beban masa lalu. Hidupnya jauh lebih bahagia. Sudah melampaui tahap-tahap hukum, peraturan, tetapi lebih kepada keterbukaan, kasih, dan rasa syukur. Kalau bisa meningkat lagi, dia pada level joy, ya hidupnya adalah penuh sukacita. Dia menyadari dirinya adalah the happiness yang selama ini dicarinya sendiri. Ini berasal dari agama manapun, karena yang diukur adalah level kesadarannya. Maka Anda beragama apa saja, cobalah melihat hidup Anda. Kalau Anda banyak
diwarnai ketakutan, kekhawatiran, berarti Anda digerakkan oleh energi takut. Kalau Anda banyak marah, emosi, dan menemukan banyak orang yang buat kesalahan dan perlu dimarahi, berarti Anda itu digerakkan oleh emosi amarah. Kalau Anda merasa banyak orang lain tersinggung karena Anda kurang menghargai dan sering memandang rendah, menghakimi, nah Anda berarti digerakkan oleh pride. Tapi kalau Anda sudah mulai belajar menerima diri sendiri, ya wajar, secara wajar, ada positif ada, negatif juga ada, dan tidak frustrasi, maka kemudian Anda berani fokus untuk meningkatkan kualitas pribadi, nah Anda sudah mulai meningkat kesadarannya. Pada saat itu bersyukurlah, karena kemudian Anda bertumbuh lebih cepat. Hidup jauh lebih membahagiakan. Tidak banyak pertentangan dalam kehidupan kita. Tetapi memang salah satu kunci untuk bisa bertumbuh dalam hidup rohani, melepaskan kesadaran yang membelenggu, kemudian naik kepada kesadaran yang lebih tinggi, salah satu caranya yang efektif adalah melepaskan. Terutama melepaskan luka-luka masa lalu. Itu yang menghambat kita bertumbuh. Karena itu yang kita kumpulkan sejak kita kecil, sehingga kemudian menjadi emosi dominan dalam hidup kita. Entah rasa takut dengan segala macam kekhawatirannya, entah ambisi karena pada waktu kecil berkekurangan dalam banyak segi, atau emosi amarah. Karena sejak kecil kita kena marah dan selalu dituntut, dan selalu tidak memenuhi harapan, maka ada frustrasi dan kemarahan. Dan ini kalau dilepaskan, kita cepat bertumbuh dan berkembang dalam level kesadaran kita. Kalau kita masih di bawah 200, kita bangun tidur pun nggak bahagia. Karena digerakkan oleh amarah, oleh kesombongan, oleh ketakutan, juga oleh keinginan-keinginan yang seringkali membuat kita frustrasi. Tapi kalau kemudian kita sudah sampai pada willingness, kesediaan untuk percaya penuh dan lebih optimis karena lebih terarah hidupnya, apalagi bisa menerima apa saja dan sadar bahwa kita adalah cinta, maka bangun tidur pun kita sudah bahagia. Disitulah kemudian terjadi perubahan, bahwa kebahagiaan itu tidak disebabkan oleh sesuatu di luar diri kita, tetapi justru dari dalam, karena kesadaran bahwa sayalah kebahagiaan itu sendiri. Dan karena itu kebahagiaan memancar dari saya. Pada waktu itu kita sudah menjadi sumber, bukan lagi menjadi korban. Nah, biasanya ini bisa dirasakan oleh orang lain maupun diri sendiri. Hidup lebih ringan, lebih penuh syukur, bahkan nggak ngapa-ngapain juga bahagia. Karena dirinya sendiri adalah kesadaran bahwa dirinya lah kebahagiaan yang selama ini dia cari. Tetapi memang menjelaskan hal ini tidak bisa masuk. Karena ini bukan masalah penjelasan. Ini adalah masalah kesadaran tentang diri sendiri. Untuk sampai pada tahap ini dibutuhkan proses bukan hanya berpikir, tetapi mengalami, kemudian revelation, perwahyuan, mendapatkan perwahyuan, sehingga bisa sadar bukan karena pikiran, lalu kemudian transfiguration, yaitu berpindah dari cara pikir lama kepada cara pikir baru. Dan disinilah perubahan sebagai kesadaran yang berubah. Dan kemudian yang lain mengikutinya. Level-level kesadaran ini juga membuat kita seringkali tidak mampu saling berkomunikasi karena beda frekuensi. Sulit dipahami. Orang yang mempunyai kesadaran tinggi dengan penerimaan diri yang begitu besar dan kesadaran bahwa dirinya adalah kasih, maka dia bertindak dengan cara kasih, ambil keputusan, bisa menerima apa saja, bisa mengharapkan segala sesuatu. Tetapi ketika berbicara dengan level-level yang amarah, level-level takut, kadang nggak nyambung. Karena yang level takut dan amarah ini tidak bisa mengerti, karena belum mempunyai pengalaman. Dan memang level kesadaran adalah sebuah pengalaman. Maka mari kita terus-menerus membuka diri,
percaya akan kasih Tuhan, dan melepaskan masa lalu yang memang sudah lewat. Tidak harus dibawa-bawa. Itulah langkah atau strategi yang paling jitu untuk membantu kita bertumbuh dalam level kesadaran kita. Kalau kita levelnya bertumbuh, kita menjadi orang-orang yang bahagia, penuh syukur, positif, dan penuh sukacita. Menemukan kebahagiaan bukan disebabkan oleh sesuatu yang dari luar, tetapi sadar bahwa dirinya adalah kebahagiaan itu sendiri. Dan karena itu memancarkan kebahagiaan, bukan lagi mencari kebahagiaan. Anda akan mengerti Anda berada di mana kalau Anda sering hening dan melihat peristiwa-peristiwa di masa lalu, apa yang masih membelenggu. Dan kemudian menyadari dan melepaskan dan mensyukurinya, maka Anda akan bertumbuh, dan saya percaya suatu hari Anda akan menemukan kebahagiaan, bahkan dengan menjadi diri sendiri. Kebahagiaan itu bukan karena melakukan sesuatu atau menerima sesuatu, tetapi siapa diri Anda. Itulah kebahagiaan. Tidak tergantung pada what you do, tetapi who you are. Engkaulah kebahagiaan yang Anda cari sendiri selama ini. Semoga saudara sekalian terberkati. Dan saya berharap Anda sungguh-sungguh bisa handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.